Kalau mau tepuk tangan yang keras. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Pak Hendra Setiawan waktu dan tempat. Slide-nya bisa ditayangin nggak? Bisa slide. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Ini saya kaget ya, jujur ini. Tapi sebelum saya mulai, saya berharap ini mungkin susunan yang pihak Mas Santri ya. Yang untuk yang ikhwannya mungkin biar agak sedikit enak gitu, agak sedikit miring 45 derajat. Yang mundur. Sebelah sini agak sebelah sini mundur. Yang sama sebelah mundur. ini mundur. Nah, mundur dikit. Jadi miring. Nah, lebih enak kan? Kalau yang itunya biar aja. Ya, yang ini. Oke ya. Saya sungguh terkejut ya ketika dapat undangan dari panitia. Saya kira itu pesertanya itu paling banyak 30 orang. Tapi subhanallah ini yang datang kayaknya 500 mungkin ada ya. Nah, apalagi ini acaranya di malam minggu. Malam minggu luar biasa nih, malam yang penting nggak? Penting nggak malam minggu nih? Hah? Atau enggak? Biasa aja, luar biasa ini. Ngaji ya? Soleh banget ini. Ini tingkat 1 semua berarti ya? Tingkat 1 semua kecuali musrifah ya? Saya rumahnya dekat sebenarnya, di belakang di belakang asrama putri. Jadi rumah saya itu di belakang pas di asrama putri, di belakang dekat tower kan, tower air ya. Rumah saya dekat situ. Jadi saya terakhir ke sini, terakhir ke masjid ini itu sebelum Covid. Dulu saya suka sering sekali Jumatan di sini. Tapi karena Covid saya nggak pernah sholat di sini lagi, baru ke sini lagi berarti 3 tahun kemudian. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, saya manggilin teman-teman ya biar kelihatan masih muda nih. Saya usianya sekarang udah 47 tahun, tapi saya teringat ketika pertama kali masuk kampus. Saya satunya kebetulan 2 kali ya, di Unsud Purwokerto dan di UGM. Kenapa? Kurang dekat. Gini. Gimana sih? Oke. Saya tuh sampai sekarang masih teringat. Pas awal-awal masuk kuliah gitu. Nah, tapi teman-teman udah di sini sudah mungkin sekitar 8 bulan, 6 bulan ya. Saya dulu posisi saya tuh ada di sana, menghadap ke sini. Sekarang takdir Allah, saya menghadap ke sana. Mudah-mudahan nanti ikhwan awas sekalian itu setelah lulus bisa menghadap ke sana lagi. Insya Allah ya. Dalam rangka acara ini, saya tuh sempat melakukan riset kecil-kecilan mengenai para pedagang di sekitar UIN. Teman-teman di sini sudah 6-8 bulan mungkin ya. Sudah berapa bulan? Hampir setahun ya. Hampir setahun di UIN. Perlu teman-teman ketahui ada satu masalah ya di umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia ini itu jumlahnya mayoritas, hampir 90%. Tapi ekonomi itu dikuasai sama umat lain. Menurut JK dan menurut Forbes ya, dari 10 orang terkaya di Indonesia hanya 1 yang muslim dan 9-nya non muslim. Tapi dari 100 orang miskin di Indonesia
90%-nya orang Islam, 10%-nya orang non-Muslim. Ini keprihatinan yang luar biasa. Di negara lain terjadi kesenjangan. Saya ingin memotivasi teman-teman sekalian dulu ini sebelum saya mau mulai acara seminar ini. Saya ingin memotivasi dulu. Di negara lain terjadi kesenjangan, tidak hanya di Indonesia. Di negara lain, nggak apa-apa ya, saya ngomong apa adanya di masjid ini. Di negara lain, yang kaya orang non-Muslim, tapi yang miskin juga orang non-Muslim. Di Amerika, itu yang kaya orang non-Muslim. Saya mau nyebut agama takut jadi sara di sini. Di India, yang kaya orang Hindu, yang miskin juga orang Hindu. Tapi kenapa di Indonesia yang kaya orang non-Muslim, tapi yang miskin orang Muslim? Ini teman-teman tergugah nggak dengan hal ini? Tergugah atau cuman diam aja ini? 9 dari 10 percetakan Al-Quran di Indonesia itu yang punya non-Muslim. Karena saya penerbit Al-Quran, jadi saya tahu 9 dari 10 percetakan sekali lagi ya, 9 dari 10 percetakan Al-Quran di Indonesia itu milik non-Muslim. Jadi ketika kemarin Ramadan banyak yang beli Quran, kira-kira yang kaya siapa ujungnya? Ini keprihatinan. Saya sangat prihatin, tapi usia saya udah segini. Ketika saya masih muda, ketika ditanya cita-citanya apa? Seperti nggak ada tanpa batas. Cita-citanya jadi presiden, saya ingat banget itu. Tapi setelah lulus kuliah dengan perkembangan, pengalaman dan sebagainya, mulai luntur. Makanya kalau mahasiswa yang ada di sini cita-citanya cuma segini, apalagi nanti setelah lulus. Jadi teman-teman cita-citanya harus tinggi. Melihat fenomena dan masalah ini, saya ingin menggugah teman-teman sekalian, karena mumpung yang datang banyak nih. Bayangkan, dari 100 orang miskin di Indonesia, 90%-nya pasti orang Islam, 90-nya. Tapi dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya 1 yang Muslim. Padahal ini negeri kita penduduknya 90%. Masa kita nggak menikmati kue pembangunan? Nah, itu makronya. Sekarang, wah Pak Hendra, saya masih mahasiswa, saya kemampuannya terbatas. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak tahu di sini, jangan-jangan di sini semuanya anak orang kaya semua. Bener nggak? Amin. Kalau senyum berarti enggak ya? Iya. Kita ini sama, saya sama. Bapak saya pegawai pos. PNS. Zaman dulu namanya PNS. Sekarang pegawai BUMN. Bukan orang kaya juga. Sehari makan sekali dulu saya waktu kuliah di Jogja. Saya adik kelasnya Anies Baswedan. Dulu sering ketemu. Tapi beliau ketika saya masuk, beliau kuliah di Amerika. Nah, alhamdulillah, takdir Allah. Ketika muda, ketika masih seumuran gini, kita makan sekalipun kuat. Hujan-hujanan, tidurnya juga mungkin 2 hari, kerja keras untuk cari tambahan, itu masih kuat. Tapi sekarang kemana-mana, saya pasti bawa tolak angin kalau keluar kota. Istri saya pasti menyediakan press care sama tolak angin. Dulu, ketika masih seusia teman-teman sekalian, saya naik truk dan nggak pakai jaket gitu. Sekarang ini pakai jaket. Bayangkan, rumahnya pada di belakang UIN. Naik motor tadi pakai jaket. Dulu kita nggak pakai jaket, nggak apa-apa. Jadi usia itu tidak bisa menipu. Kalau teman-teman sekarang cita-citanya masih tinggi rendah segini, waduh, apalagi nanti. Jadi kalau punya keinginan sekarang dilakukan, harus sekarang dilakukan, karena nanti kedepannya makin lama makin takut. Oke, sekarang saya mau bicara soal mikronya. Pak Hendra, saya ini nggak punya apa-apa, kecuali yang orang kaya, saya nggak komentar ya. Saya nggak punya apa-apa. Saya ceritakan sesuatu yang cerita menarik ini. Bisa di-share di ininya presentasi saya, panitia. Nah, saya ini berdasarkan apa yang teman-teman lihat, yaitu
para UKM di sekitar UIN. Saya menyarankan kita mulai dari hal kecil, konsep 3 konsep itu. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari yang sederhana, dan mulai dari hal yang mampu. Next. Saya ini ternyata matanya udah mulai ini ya. Itu bisa geser. Biar bisa saya baca. Bisa digeser nggak? Saya yakin mayoritas di sini, sekali lagi saya yakin mayoritas di sini itu adalah orang-orang yang biasa-biasa aja. Ya, betul. Betul. Mungkin ada 1-2% di sini yang bukan dari keluarga yang biasa, kaya banget lah. Tapi mayoritas prediksi saya itu sama seperti saya, dari keluarga biasa-biasa aja. Untuk kuliah juga perlu perjuangan, betul nggak? Cari beasiswa, betul? Betul nggak? Ya, naam ya. Saya dulu pernah kuliah di Alimarot, jadi agak lupa cuma di bahasa Arabnya. Ini semuanya mengalami apa yang saya pernah rasakan. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi mayoritas, ini nggak bisa digeser? Nggak bisa dibesarin ya? Mayoritas di antara kita tidak punya dana besar ya. Orang tua bukan pejabat ya. Orang tua bukan pengusaha besar. Saya nggak bisa baca tulisan ini. Kelihatan nggak? Atau mata saya yang jelek ini? Kelihatan? Kelihatan ya, berarti mata saya ya. Jadi saya coba punten Kang, biar kebaca digeser dikit. Yang belakang kelihatan nggak? Enggak. Saya nggak akan mulai kalau belum beres. Coba, karena nggak bisa ini. Tolong diselesaikan supaya kelihatan besar banget, harusnya bisa dimundurin atau bagaimana? Nah, panitianya kurang profesional nih. Nah, biar kelihatan. Agak ke sini, Kang. Punten, Kang. Bisa ke sini nggak? Biar yang ahwat kelihatan tuh. Tarik ke sini. Geser. Tolong disiapkan yang ini. Saya ingin ngobrol sebentar. Tolong disiapin ya. Kesini lagi, punten. Kalau saya di kantor, yang ini saya pecat. Itu dunia kejam, bener. Mahasiswa UIN, 90% karyawan saya masih alumni UIN. 90%. 10% dari kampus lain. Itu untuk mahasiswa baru, kadangkala nggak bisa membeda, alumni yang baru lulus, kadangkala itu ngiranya di dunia kerja itu seperti sekolah gitu, bisa di lobi dan sebagainya. Saya enggak, langsung saya pecat. Itu kejam, memang begitu. Jadi kalau teman-teman nanti setelah lulus memilih nggak jadi wirausaha, memilih bekerja, harus menerima fenomena seperti saya, langsung saya pecat ini. Jujur. Ayo. Belum siap? Di sini siapa yang rumahnya dari luar Jawa? Ada? Dari luar Jawa, paling jauh mana? Papua? Siapa yang Papua? Serius? Kok wajahnya nggak kayak Papua sih? Serius Papua teh? Subhanallah, di mana? Hah? Apa katanya? Oh, di mana? Dari kota mana? Ya. Papuanya dari mana sih? Papuanya dari mana sih? Dari mana? Biak. Oh, di Pulau Biak. Oh, luar biasa.
Mana lagi yang paling jauh? Ada yang dari bagian, hah? Itu siapa yang ngacung? Siap? Dari mana? Mana? Bali. Coba yang sebelah sana, sebelah barat. Ada yang sebelah barat? Saya alhamdulillah pernah ke perbatasan ujung sebelah timur, yaitu di Kerom ya, di Jayapura. Alhamdulillah takdir Allah juga pernah sampai di Sabang. Bila sehat, insya Allah mungkin setelah pulang haji, saya mungkin ingin ke paling utara dan ingin di paling selatan, insya Allah. Nah sekarang kelihatan nggak? Gimana panitianya ini? Tolong geser itunya biar kebaca. Teksnya tuh bagaimana supaya bisa kebaca? Saya yang harus turun tangan langsung. Ini digeser sini. Bisa nggak? Materinya mereka bisa lihat di grup nanti ada. Enggak. Saya ingin ini. Oh iya. Saya udah nggak bisa baca, sulit. Oh, atau Bapak mau pakai HP? Enggak. Kenapa nggak bisa digeser ya? Nah, jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya. Oke, saya melakukan riset kecil-kecilan pasca COVID ke para pedagang sekitar UIN Bandung. Mereka ini sangat terdampak dengan wabah COVID. Teman-teman sekarang kayaknya tahun 2020 berarti ketika itu kelas 1 SMA ya, betul ya? Itu COVID yang luar biasa. Jadi begini, tahun 2019 di bulan Desember, semua perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan saya dan perusahaan-perusahaan besar lain, itu melakukan rencana kerja untuk 2020. Semuanya target, mayoritas targetnya pasti naik, omset naik, laba naik, dengan asumsi semuanya lancar dan sebagainya. Tapi takdir Allah tiba-tiba di bulan Maret terjadi wabah COVID yang luar biasa. Itu bagikan, kalau teman-teman sadari, itu bagikan mobil berkecepatan 200 km per jam direm mendadak. Kira-kira apa yang terjadi? Jungkir balik. Itu yang terjadi di dunia usaha seperti itu. Saya nggak tahu, pasti mungkin terkena dampaknya nih orang tua masing-masing. Tapi teman-teman alhamdulillah bisa sehat, selamat. Banyak teman-teman saya yang meninggal. Nah, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan dalam rangka acara ini. Para pedagang kecil di sekitar UIN Bandung. Next. Teman-teman pernah suka beli tahu pedas ya? Tebak kira-kira ini lokasinya ada di mana ini? Sumedang. Di mana? Manisi. Hah? Manisi. Di mana? Ayo kira-kira. Ya betul, di Manisi ya, dekat Alfa. Pedagang tahu pedas, penjual tahu pedas dan cireng dekat Bundaran Cibiru Bandung. Saya suka ngobrol dengan para pedagang kecil. Suka sambil beli sambil ngobrol-ngobrol. Saya suka. Teman-teman saya sarankan begitu. Ngobrol-ngobrol gitulah. Kalau kita beli biasanya mereka terbuka. Omset sehari itu 600.000. Ini pengakuan mereka ya. Buka dari jam 12 sampai jam 20. Istri saya suka banget ini. Tapi istri saya itu sukanya cireng ini, keju. Hanya jual tahu dan cireng pedas. Membagi Bandung menjadi 5 wilayah. Jadi ini ada bosnya. Ada bosnya, ada usaha. Bosnya itu membagi Bandung menjadi 5 wilayah. Satu wilayah satu koordinator, dan satu koordinator rata-rata 6 gerobak. Ini satu UIN itu mereka kepung kurang lebih 6. Di Unpad, Jatinangor mereka melakukan juga. Di sekitar ITB mereka melakukan juga. Total punya 30 gerobak kali 600.000. 600.000 kali 30 itu 18 juta satu hari omsetnya. Ini penjual tahu pedas dan goreng
penjual tahu dan cireng pedas saja. Hanya menjual tahu dan cireng pedas. Jadi mikirnya mereka nggak usah jauh-jauh. Saya hanya jual tahu dan gorengan aja. Udah itu aja, sederhana. Omset itu tapi 18 juta sehari. Besar ini. Lebih tinggi dibandingkan mungkin, mohon maaf, para direktur BUMN tahu, BUMN teman-teman tahu nggak gaji pokoknya? Direktur BUMN itu gaji pokoknya ya, saya ngomong gaji pokoknya, itu rata-rata sekitar 50 juta sebulan. Untuk mencapai menjadi direktur utama di suatu BUMN di Indonesia, itu harus melalui tahapan yang sangat panjang. Sedangkan ini, lihat, pendidikannya juga mohon maaf, ini rata-rata SD SMP. Bosnya itu katanya nggak lulus SMA, katanya. Next. Pedagang seblak. Ada yang tahu sini? Kalau tahu jago ini. Karena banyak sekali yang jualan seblak ya. Penjual seblak dekat kampus UIN Bandung, omsetnya itu 250.000 sampai 500.000. Dia punya 6 gerobak, semua di sekitar UIN. Nah, kalau yang seblak ini menarik. Dia itu namanya beda-beda. Jadi beberapa gerobak tuh beda nama. Strategi dia nggak sama. Dia punya 6 gerobak, semua di sekitar UIN. Jadi semalam omsetnya berapa? 3 sampai 6 juta satu hari. Jualan seblak. Karyawannya itu nggak perlu pendidikan tinggi. Mohon maaf ya, lulus SD aja bisa gitu. Nggak perlu berpendidikan tinggi. Teman-teman alumni UIN kira-kira tebak gaji pertama setelah lulus kuliah berapa? Tebak. Saya ingin tahu. Ayo, antum yang lagi makan apa itu? Seblak ya? Apa? Seblak juga? Berapa kira-kira gaji yang akan didapat alumni UIN setelah baru lulus? Berapa UMR Bandung? Lah antum bilang dari UMR Bandung berapa? Ayo. Iya. Ngaco ngomongnya nih. Siapa yang bisa? Hah? Kira-kira berapa gaji pertama yang akan didapat oleh alumni UIN setelah lulus pertama kali? Tebak, berapa? Hah? Nggak, berapa katanya? 4 juta. Oke, siapa lagi yang nebak? Berapa? Di kantor saya gaji pertamanya 2 juta. Ketika saya buka lowongan fresh graduate itu minta gajinya 5 juta, 6 juta. Tapi saya tanya kemampuannya, rata-rata mohon maaf 0. Nah, sedangkan yang dari saya buka lowongan 5 orang, yang berapa? Jadi asal nebak aja. Ngaco ya. Jadi ini lumayan tinggi sekali. Bayangkan 3-6 juta satu hari omset ya. Next. Angkringan di dekat gerbang UIN, omsetnya itu 300 ribuan semalam, ini katanya. Tukang bakso dekat UIN, omsetnya 500 ribuan. Penjualnya semua tidak ada satupun yang kuliah, tapi penghasilan mereka lebih tinggi daripada yang lulusan kuliah. Prihatin nggak? Prihatin nggak nih? Kok bisa yang tidak lulus kuliah, yang bahkan SD aja nggak lulus, itu bisa punya penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lulus kuliah? Aneh nggak ini? Kok bisa ya, mohon maaf ini, yang tidak lulus SD aja bisa punya anak buah yang para alumni perguruan tinggi? Bagi saya aneh. Teman saya, antum tahu BPRS HIK? Ada yang tahu nggak BPRS HIK? Tahu nggak tahu? Oke, ada BPRS HIK, itu asetnya 1 triliun. Berapa? 1 triliun. Itu direktur utamanya teman saya, kakak kelas saya. IPK-nya 2 dia. Tapi dia mensyaratkan untuk para karyawannya IPK-nya minimal 3,3. Kok bisa IPK 2
jadi direktur utama BPRHIK yang luar biasa bank itu, perhitungan, dan dia mensyaratkan karyawannya IPK-nya 3,3. Next, kafe, ada kafe nih di sekitar UIN. Ada satu bahkan yang saya tahu proses dari awalnya. Modalnya 300 juta, 10 bulan tutup tidak balik modal. Gayanya keren, kafe. Tapi mahasiswa, mohon maaf, mahasiswa ya, nggak cuma mahasiswa UIN. Kira-kira itu berapa sih makan minum di kafe itu? Berapa sehari sekali ini? 30. Hah? Berapa? 5.000. 20.000. 20.000 tapi nongkrongnya bisa 5-6 jam ya. Habis internet, wifi dan sebagainya. Gayanya sih kafe, konsep keren, banyak yang datang tapi tidak beli, hanya nonton TV atau kumpul-kumpul aja. Konsep bagus tapi tidak cocok buat mahasiswa UIN. Jadi biasanya kalau alumni perguruan tinggi mikirnya keren-keren, bikin kafe, bikin PT ini, bikin itu, tapi jong, nol, kalah dengan para orang-orang yang mohon maaf tidak berpendidikan lah, kasarnya begitu. Tadi pagi saya sama istri saya jalan-jalan pagi-pagi, habis sholat subuh jalan-jalan ke atas, makan beri serabi kita di atas ya, di Jalan Desa Cipadung. Saya ngamatin, luar biasa nih, rame sekali nih, jual serabi aja rame sekali. Saya nanya, saya di sana sekitar setengah jam. Saya ngitung selama setengah jam itu berapa orang yang datang dan berapa perkiraan omsetnya. Prediksi saya tuh sehari 2 juta itu. Dan itu dia hanya dari habis subuh sampai kira-kira jam 9. Dia hanya jual serabi. Serabi itu ada yang serabi emang unik di Bandung nih. Serabi itu harusnya asin, tapi di sini dibikin manis. Ada coklat, ada keju, terus ditambah telur, ditambah oncom, ditambah apa lagi? Cabe ya. Terus tambah gorengan. Itu saat perkiraan saya nggak nanya, tapi saya ngitung selama setengah jam itu, kurang lebih itu penghasilannya kurang lebih sehari 2 juta itu. Nggak perlu keren-keren, nggak perlu konsep-konsep, tidak perlu proposal, tidak membutuhkan kelayakan, apa sih namanya, kelayakan ya, uji kelayakan. Tidak perlu konsep yang keren-keren, mau jualan aja. Lihat, bedakan pola di atas dan pelajari penting. Hati-hati dalam membuat pola dan konsep dalam berbisnis. Penjualnya tidak kuliah, bahkan ada yang tidak lulus SD. Mereka ini modal awal hanya beberapa juta saja. Dengan konsep sederhana, bisnis sederhana seringkali menguntungkan. Pernah ada yang jual angkringan, saya tanya, Pak, ini modalnya berapa? Dia bilang itu modalnya 500.000. Wah, murah sekali Pak. Iya Pak, saya nggak punya uang untuk bikin gerobaknya. Jadi dia nyewa gerobak waktu itu 15.000 semalam. Kemudian yang gorengan-gorengan itu banyak yang datang nganterin, nitipin. Jadi hampir tanpa modal. Tapi dia perlu minimal 500.000 lah. Angkringan itu. Nah teman-teman ketika di angkringan tahu nggak? Angkringan itu bahasa Jogja. Sebelum Covid, hampir di sekarang itu pada angkringan. Setelah Covid banyak banget. Angkringan itu khas Jogja. Sekarang udah mewabah ya, di sekitar UIN juga banyak ya. Oke, next. Tukang bakso. Ada yang tahu nggak nih tukang bakso di mana? Manisi. Semua foto saya udah minta izin ya. Jadi saya foto itu nanya dulu, Pak boleh foto nggak? Boleh, silakan. Biasanya pasti dibolehin karena saya beli. Tukang bakso ini sebelum corona covid omsetnya 1 juta per hari. Saat ini pasca covid 300 ribuan. Dia pinjam uang ke bank. Saya sudah tegur dia, jangan pinjam uang ke bank, buat apa?
tapi dia dapat godaan waktu itu dari suatu bank, sehingga dia pinjam 50 juta. Dia sebenarnya nggak butuh. 6 bulan ini tidak bisa mampu bayar cicilan. Dulu pinjam untuk bangun rumah, sudah minta keringanan oleh bank, disuruh bayar bunganya saja 600.000 per bulan, tinggi sekali. Saya udah bilang jangan minjem ke bank. Dia nggak percaya, ya sudah, ini yang terjadi. Jadi teman-teman, kalau mau mulai usaha nggak boleh pinjam ke bank. Penting itu. Minjemnya ke siapa? Ke siapa? Saudara. Pacar? Ya belum, nggak perlu. Ke bapak, ke orang tua, ke saudara-saudara, boleh itu. Jangan minjam ke bank, penting. Lanjut. Pedagang rujak. Pedagang ini keren nih, udah tua tapi jualan, tersenyum, sering tersenyum. Memilih, saya tanya, kenapa Pak? Kok nggak mangkal? Dibilang senang dengan mangkal. Senang dengan keliling sambil jalan-jalan katanya. Memilih keliling dibandingkan mangkal di satu tempat. Beliau sudah coba mangkal dan keliling, lebih enak keliling, tidak kesal tunggu pembeli dan badan sehat sambil jalan katanya. Sudah 16 tahun jualan rujak di Bandung. Teteh kelihatan? Ini akan kelihatan nggak? Sehari omsetnya 150 sampai 200.000. Ini pedagang rujak tradisional. Cukup Pak? Saya tanya. Alhamdulillah sudah rezeki dicukup-cukupkan. Dari jam 9 sampai maghrib setiap hari. Kalau masuk perumahan besar, itu kadang-kala diizinkan. Dan ada iuran 20.000 sebulan. Dikasih stiker. Lanjut. Nah ini pedagang rujak. Coba saya tayang, coba di setel videonya. Diklik aja. Ini bukan PDF kan? PDF. Yang PPT-nya coba. Oh ini yang PDF-nya ya? Coba yang PPT-nya. PDF itu buat di-share. Jadi nanti teman-teman boleh ambil ya. Jadi PDF-nya itu saya kasih ke panitia, teman-teman bisa baca. Tolong yang PPT-nya biar bisa nonton videonya. Teman-teman lihat nggak tuh pedagang rujak itu? Mirip-mirip kan? Pedagang nanas apa namanya? Pemalang. Nanas madu Pemalang ya. Itu semuanya di satu kelompok. Keren mereka. Di Bandung ini pedagang rujak itu ada kurang lebih 3 kelompok. Namanya beda-beda, 3 kelompok itu. Mereka dari satu tempat yang sama, tapi pemiliknya beda. Saya nggak tahu di sekitar UIN masih banyak nggak nih yang sekarang. Banyak ya, pedagang rujak yang bagus lah, pakai gerobak gitu. Apalagi kira-kira pedagang apa lagi? Pedagang apa? Cilok. Cilok itu. Saya belum sempat nanya ya, nggak berani. Bukan nggak berani, harus beli dulu kita kalau mau nanya gitu. Apalagi? Cuanki. Kemarin saya baru beli itu. Saya nanya nih. Dah, oke benar. Cuanki. Saya nanya. Jadi caranya ngobrol itu mereka seneng. Mereka sangat seneng diajak ngobrol sama kita. Karena biasanya pembeli nggak seperti itu. Itu cuanki itu 200.000 sampai 300.000 semalam. Banyak loh itu. Cuman mereka ada bos. Bosnya itu saya pernah ketemu juga. Enggak berpendidikan tinggi seperti adik-adik teman-teman sekalian. Nah, nyalain suaranya. Pakai mic kalau ini boleh. Panitianya nggak siap ini. Sekali lagi, kalau di kantor saya langsung besok saya pecat. Serius. Bos begitu. Galak bos itu. Pakai mic kalau ini. Atau pakai apa boleh. Bisa nggak? Tolong digeser ininya, teksnya. Atau gimana caranya? Teksnya tolong diatur ini, biar bisa kelihatan.
Kang, teksnya tolong diatur. Ini nggak siap nih panitia, kalau menurut saya. Saya kalau jadi dosen langsung saya kasih nilai E itu. Jangan keluar gini. Saya IPK-nya tahu tebak berapa IPK saya? 5 ya, 5,5 ya. Saya di UGM IPK-nya tuh 2,2. E-nya itu beberapa gitu, sampai saya lobby ke dosen supaya E-nya itu naik dari C. Terpaksa karena sulit banget ujiannya. Di Unsud saya 2,8. Aduh, rendah banget ya. Jadi ketika ngelamar itu pasti nggak diterima karena syarat untuk ngelamar waktu itu ya IPK-nya minimal 3. Sedangkan saya kalau pakai ijazah mana? Ijazah Unsud IPK 2,8. UGM 2,2. Wah, itu benar-benar prospek jelek lah. Untung istri saya mau nerima lamaran saya ya. Tahu prospek saya kali orang tuanya. Ininya dong. Itunya dulu, teksnya dibenerin dulu. Bisa nggak nih? Jangan-jangan nggak bisa nih. Ya, nggak bisa berarti. Masa saya panggil karyawan saya, ini alumni Win juga. Bukan PowerPoint-nya yang masalah. Orang ini sudah dicoba berkali-kali. Ya udah sebisanya aja. Di setel aja. Setel itunya, videonya. Di setel videonya. Nah, ada 42 titik di pinggiran Bandung, sehari dapat 400.000 satu gerobak ya, dari jam 10 sampai maghrib. Sistem gaji tetap plus bonus, ada mesnya. Omset total satu kelompok ini 1 miliar sebulan. Mereka ini sekali lagi nggak berpendidikan, mohon maaf, tapi punya omset 1 M sebulan. Itu besar loh, tanpa pajak lagi. Keren banget ini. Teman-teman nanti sadarnya setelah lulus, yang nggak dengerin cerita saya akan nangis setelah lulus. Percaya sama saya, karena teman-teman akan diadu dengan para alumni perguruan tinggi yang lain. Saya di UGM itu, saya tadi bilang ke pengasuh, itu sampai nggak bisa tidur saya. UGM itu jurusan favorit saya akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Saya sampai nggak bisa tidur saking banyak tugas. IPK saya itu 2,2, luar biasa. Pengantar akuntansi itu saya terus. Karena ujian saya itu ternyata adalah ujian S3 di Harvard. Apa saya nggak keteteran tuh, bahasa Inggris lagi. Nah, teman-teman beradu dengan alumni seperti itu. ITB, Unpad. Jadi harus menyadari, nanti ketika ini mumpung masih tingkat 1, tingkat 2 harus punya keterampilan. Digital marketing, finance atau apapun. Kalau yang nggak punya cuman pelongo aja di kampus, prediksi saya akan nyesal dan nangis setelah lulus. Bagi yang ingin jadi profesional, kalau ingin wirausaha, mulai dari sekarang bisa, insya Allah. Nah, bagus. Lanjut. Lanjut. Udah cukup. Lanjut aja. Nah, pedagang telur gulung, suka ada yang beli? Sehari terjual 300 sampai 500 tusuk, rata-rata 1.000. Berarti omsetnya sehari berapa?
300 sampai 500 ribu atau sekitar 10 juta sebulan. Lebih tinggi nggak dari fresh graduate? Lebih tinggi kan? Kelihatannya bisnis tidak keren, tapi cash keras, keren. Saya belajar banyak nih saya. Kalau tidak bisa membuat usaha yang besar, buatlah ratusan usaha yang kecil. Terus, lanjut. Nah, ini pedagang serba 5.000, pernah ada yang beli nggak? Pernah ketemu pakai mobil serba 5.000? Di mana belinya? Nggak, emang boleh masuk kampus? Nggak boleh kan ya? Di mana belinya? Di atas. Nah, kalau masih UKM, usaha UKM ya, usaha kecil menengah, yang penting dagang dan laku. Keren cara dagangnya ya, semua serba 5.000, luar biasa. Saya sangat sering beli, tapi jarang sekali ya, orang-orang walaupun hanya 5.000, jarang sekali belinya satu. Karena 5.000 murah banget. Semua barang kecil besar, semua 5.000. Jemput bola, keliling, dia nggak menetap. Yang kerja ini saya tanya dari Padang, bosnya juga orang Padang ya. Setiap hari keliling Bandung dari pagi sampai sore, balik ke tempat yang sama 1 bulan sekali, rata-rata. Satu titik ini perkiraan barang yang laku 2.000-an, barang yang borong banyak, dahsyat ya. Sehari bisa dapat 3 jutaan, kata yang jual, berarti sebulan 90 juta, setahun 1 M, satu mobil. Dia punya 12 mobil, berarti 1 tahun berapa? 12 miliar dan tanpa pajak, luar biasa. Berpikir sederhana, tidak rumit. Jadi teman-teman kalau mau wirausaha di tingkat sekarang jangan mikir terlalu banyak, dagang aja. Jadi affiliate ke, reseller ke. Kalau nggak ada modal, berani. Saya nyarankan itu, benar. Karena mahasiswa itu tempat salah dan lupa, masih wajar. Jadi kalau salah, lupa, wajar. Tapi setelah lulus, tidak ada kalimat seperti itu. Sekarang nih, mumpung masih mahasiswa, salah, lupa, gagal, itulah mahasiswa. Tapi setelah lulus, nggak bisa cerita seperti itu ceritanya. Itu akan benar-benar akan disingkirin sama masyarakat malah. Next, lanjut. Nah, bila ingin bisnis, mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang mampu, mulai dari yang sederhana. Kapan? Sekarang. Belajar aja, sekarang ada internet keren. Ini semuanya pada megang HP kan? Saya tadi bicara banyak yang megang HP. HP-nya buat apa? WA aja pacarnya. Beritahu, astagfirullah. Belum, nggak laku. Sama. Oke. Ini internet keren banget. Zaman dulu kita dagang tuh harus door to door, sekarang via online. Keren banget ini. Teman-teman manfaatin itu pertemanan, dunia internet, belajar dari YouTube, dari apa. Ingat teman-teman, kalau ingin profesional, jadi profesional, setelah lulus akan bertemu dengan para alumni perguruan tinggi lain. Akan diadu. Ini yang laki-laki nih, makanya nikahnya telat ya. Wirausaha dari sekarang, jadi sebelum lulus sudah siap untuk nikah. Benar nggak? Bismillah ya. Mungkin itu aja pengantar ya, kita ada waktu sekitar 15 menit untuk diskusi ya mungkin ya, moderator. Mohon maaf ini karena ada kendala teknis jadi agak molor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau. Kalau mau tepuk tangan yang keras. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas pematerian yang sangat bagus gitu ya, sangat bermanfaat dan very insightful buat kita gitu. Selanjutnya mungkin langsung saja ini aja.
Ya, silakan sebut namanya dan ajukan pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, bagaimana dong kita seorang pemula yang akan mulai berusaha untuk mulai atau mengetahui peluang yang baik di era persaingan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh langsung jawab atau Kumpulin aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya, turun dulu. Tenang. Boleh sekarang. Ini yang di depan. Kurang cepat. Ya. Assalamualaikum, nama saya Nini Maulana, saya ketua Bapak Provinsi Aceh. Sebelumnya terima kasih Pak Hendra atas materi yang sangat insightful ya. Mungkin Pak, ini pertanyaan saya berangkat dari keresahan saya, karena saya ini orangnya kalau melakukan sesuatu punya banyak banget pertimbangan, terutama ketika memulai bisnis gitu Pak. Contohnya ketika misalnya saya mencoba jadi misalnya make up misalnya, saya banyak pertimbangan banget apakah make up tersebut misalnya dia terbuat dari bahan-bahan yang aman atau tidak, apakah make up tersebut bebas dari protein free atau tidak, juga apakah dia bebas dari tes pada binatang atau tidak, apakah dia berasal dari perusahaan yang melakukan propaganda terhadap norma-norma yang tertolak atau tidak gitu. Jadi saya punya banyak banget pertimbangan seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kualitas konsepnya, pasti perusahaan atau usaha-usaha yang Bapak disebutkan mungkin akan lebih unggul gitu Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah pemikiran saya atau apakah keresahan saya, pertimbangan saya untuk mementingkan kualitas dan nilai itu keliru Pak. Kemudian pertanyaan kedua, ini juga baru keresahan saya, apakah salah kalau kita memperjuangkan IPK tinggi di universitas gitu Pak? Karena bukan yang mau sombong ya Pak ya. Kemarin saya IPK semester 1 berhasil di angka 4 gitu. Wah. Dan saya akan berprofesi dari kita sampai seminimah ya teman-teman. Nah, jadi apakah salah tidak saya berusaha untuk memperjuangkan IPK saya agar tetap di angka tinggi gitu Pak? Kalau ujung-ujungnya saya akan kalah dengan mohon maaf yang IPK-nya 2 dan sebagainya gitu. Jadi solusinya bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana cara kita biar kita bisa seimbang juga di dunia pendidikan dan kita juga bisa seimbang dalam memiliki hari kita. Terima kasih. Baik, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Dari laki-laki ya. Turun dulu. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Ya, Ilham. Kang, sampai jam berapa ini? 9.20. Hah? Kalau pematerian dan 9.10. Oke, Bang. Cukup pertanyaannya. iya. Oke, kita cukupkan ya untuk pertanyaan.
Ada 3 pertanyaan tadi Pak. Yang pertama, bagaimana bagi pemula untuk melihat peluang usaha di era saat ini? Yang kedua, dengan banyaknya pertimbangan sebelum memulai usaha, apakah pertimbangan tersebut keliru? Dan bagaimana cara menyeimbangkan usaha dengan pendidikan? Kemudian yang ketiga, apakah diperlukan kemampuan khusus supaya terlihat lebih menonjol dibanding pedagang-pedagang lain usaha ini? Oke, izin saya menjawabnya secara umum ya. Jadi mungkin tidak satu-satu. Tapi teman-teman suka nonton film Godfather nggak? Pernah nonton Godfather nggak? Film Godfather? Pernah? Itu film favorit saya. Saya nyarankan nonton itu. Itu tentang cerita tentang mafia. Jadi di dunia mafia itu, atau pemimpin lah saya bilang begitu, ada 2 orang yang berhasil jadi pemimpin. Dia yang punya nyali dan dia yang pintar. Kalau pintar tapi tidak punya nyali, dia nggak akan jadi pemimpin. Dia punya nyali tapi tidak pintar, dia jadi tukang pukul. Jadi teman-teman udah pinter ini, sekarang tinggal punya nyali apa enggak gitu. Jadi bagaimana mencari peluangnya? Punya nyali nggak? Coba dulu dagang sebisanya. Nggak perlu mikir terlalu banyak-banyak. Nanti akan ketemu. Mungkin saya sampai sekarang ini, saya perusahaan kurang lebih sekitar 9 PT. Itu untuk sampai dapat 1 PT pertama itu setelah mencoba 12 kali. Itu yang lain lebih banyak lagi. Siap nggak dengan kegagalan-kegagalan, dengan penolakan-penolakan seperti itu? Takut ditolak lah. Ini mental yang memang, kalau saya IPK saya S2 lumayan tinggi ya, 3,8. Tapi memang saya menyadarin semakin tinggi pendidikan kita, saya mulai merasakan juga, itu kita tuh semakin banyak pertimbangan. Tapi kita itu pinter, tinggal kurang 1. Masalahnya apa? Nyali. Coba aja terus, nyoba terus. Ada kayaknya ini peluang nih. Karena pinter, mikirin dulu sebelumnya. Sebelum bertindak mikir dulu. Kayaknya ini peluang nih, sikat. Jangan terlalu mikir terus. Gagal, nyoba lagi, gagal, nyoba lagi. Teman-teman suka ada yang naik gunung nggak? Pernah ada yang naik gunung? Gunung-gunung tinggi bener ya, jadi bukan gunung Manglayang ya. Itu saya perhatikan, kalau yang anak-anak muda, kalau jatuh dia bangun cepet, jatuh bangun, kesereok gitu. Tapi kalau yang udah di atas 40 tahun, jatuh dia tiduran dulu, beberapa menit baru bangun. Jadi anak muda itu enak banget, ketika jatuh kepukul dia bisa cepet pulih, mumpung masih muda. Jadi pinter itu tujuannya untuk menganalisa, kemudian mencari peluang, dan lakukan itu karena punya nyali. IP 4 luar biasa, saya jarang sekali yang pernah dengar IP 4 luar biasa. Itu saya ada kakak kelas saya itu IPK-nya 4, dia kerjaannya hanya mengunjungi 3 tempat, IPK-nya 4. Ruang kelas, perpustakaan, tempat makan, sama kos 4. Kos, ke kampus, ke kelas, ke perpustakaan, sama ke rumah makan, hanya 4. Dia dari UGM, waktu itu 3,6 bulan, dan IPK-nya 4. Itu saya cuma 1 kali itu. Sekarang saya ketemu sama teteh yang IPK-nya 4, luar biasa. Tapi baru semester 1 ya, belum teruji di semester 2. Menurut saya ini pilihan hidup. Jadi yang tinggi, dan kita punya kemampuan otak yang luar biasa. Jadi kita bisa semuanya, apalagi perempuan ya, multitasking ya. Istri saya tuh bisa sambil ngasuh anak, ya masak, ya dengerin ceramah, itu kok bisa ya, saya nggak bisa. Jadi otak manusia itu punya kemampuan yang luar biasa. Jadi menurut saya sih pasti bisa. IPK-nya 4 dan punya keterampilan-keterampilan yang lain. Jangan hanya IPK 4 tapi tidak punya keterampilan yang lain, teh
Teteh nanti nggak akan berguna IPK 4 itu. Bahkan kalau teteh yang ngelamar dengan IPK 4, kayaknya akan sangat sulit sekali perusahaan menerima teteh. Prediksi saya. Serem banget IPK 4. Ngapain aja dia, berarti belajar aja kayak gitu. Tapi teteh punya keterampilan yang sangat sekarang itu digital marketing ya, atau yang tentang media. Begitu. Nah, pertimbangan yang tadi saya sampaikan itu, saran saya itu harus dieksekusi. Ya berarti cari yang sesuai. Silakan cari yang sesuai dengan hati nurani ya, silakan aja. Jualan kosmetik, kalau banyak perhitungan seperti itu jangan jualan kosmetik, jualan yang lain aja. Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan saya, bukannya mengkritisi ya. Begitu. Kalau kosmetik banyak takut ini takut itu, yang jualan yang lain aja yang sederhana. Jual baju kek, udah pasti itu. Kosmetik juga mayoritas non muslim. Repot lagi kalau ditarik ke atas. Ya, tapi kita berjuang semampu. Sedikit beda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih bagus. Kalau konsep jualan. Sedikit beda itu lebih bagus dibandingkan lebih baik dibandingkan sedikit bagus. Jadi rumah makan juga di rumah makan sedikit beda itu akan lebih laku dibandingkan sedikit lebih enak. Saya tanya ya, sampo anti ketombe mereknya apa? Clear, bener. Ketika teman-teman sekalian ke supermarket, ke Trans atau ke Borma, berapa banyak sampo yang teman-teman lihat? Banyak kan? Ketika memilih suatu sampo, saya nih kayaknya ada ketombe di kepala saya ingin sampo anti ketombe. Pasti teman-teman langsung menunjukkan otomatis di kepalanya satu jenis sampo. Kenapa? Karena sampo tersebut dengan berbagai macam media iklan dan sebagainya berusaha menanamkan keunikannya. Sampo ini dengan tanda kutip spesial untuk anti ketombe. Berhasil, banyak tertanam. Tidak ada yang jual sampo untuk segala macam. Ya anti ketombe, rambut patah-patah, untuk yang jilbab, untuk yang berminyak dan sebagainya. Satu aja biasanya. Dan itulah yang paling berhasil. Makanya teman-teman cukup pembeda satu aja. Pak Hendra, saya ini enggak ganteng, saya enggak kaya, saya enggak pinter, tapi saya pinter baca Quran. Itu perempuan terpesona itu, siapa tadi yang baca Quran tuh? Dalam hati mereka ini bergetar ini ketika baca Qurannya ini. Bener enggak? Enggak. Bergetar. Yang pihak perempuan juga begitu. Pak Hendra, saya bukan dari keluarga kaya, saya nggak pinter, saya nggak cantik, tapi sangat pinter nyanyi misalnya. Itu aja keunikan seperti itu. Teman-teman pasti cepat dapat jodoh itu. Sekarang mungkin belum mikir ya, karena baru semester 1. Tapi nanti lihat, pas sudah menjelang lulus, lihat aja. Karena saya punya komunitas jemput jodoh. 8 tahun saya udah nanganin ke komunitas jemput jodoh. Mungkin begitu aja ya, ini karena waktu juga, waktunya udah habis. Teman-teman, ini pasti karena baru semester 1, kadang-kala nggak menyadari hal ini. Tapi nanti setelah lulus, ingat perkataan saya. Karena saya udah bicara di depan Mas Syawin itu udah puluhan kali. Sudah banyak, tapi sebelum Covid ya. Ini yang pertama setelah Covid. Dan banyak yang sampai sekarang itu masih interaksi sama saya. WA-WA-an, teleponan, udah pada punya anak, udah berkeluarga, ada yang di luar Jawa dan sebagainya. Silaturahmi masih terjaga sampai sekarang. Banyak yang menyadarinya setelah lulus, telat. Sekarang sadarnya. Biarin orang-orang yang lain yang nggak sadar, biarin aja. Teman-teman kalau mau unggul, ini Mahat Al-Jamiah, ini bisa unggul dibandingkan mahasiswa UIN yang lain. Biarlah mahasiswa UIN yang lain tuh nggak sadar. Begitu-begitu aja, teman-teman yang sadar.
Ini kesempatan ketika yang lain banyak yang belum sadar. Kesempatan ini. Jadi kalau teman-teman ingin jadi profesional, itu harus punya keterampilan. Saya Pak Hendra, saya nggak ingin wirausaha, saya ingin kerja, nggak apa-apa. Tapi harus punya satu keterampilan. Apa saja. Penting, satu keterampilan teknis ya. Pak, saya hanya bisa diskusi itu bukan keterampilan yang berguna buat pekerjaan ya. Dan teman-teman harus sadari, dunia kerja itu dunia kejam. Saya gampang banget memecat orang, kejam kelihatannya, tapi begitulah bos, terpaksa. Jadi kejam. Tapi kalau udah punya keterampilan, saya nggak berani mecat dia. Kenapa? Karena dia punya keterampilan yang sulit saya cari. Kalau ingin wirausaha mulai dari sekarang, semampunya, sekitarnya, cari sekitarnya. Kapan? Sekarang juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawaban dari sesi pertanyaan. Alhamdulillah, sesi pematerian kita kali ini sudah selesai. Bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan untuk Bapak Hendra Setiawan, bisa langsung hubungin ya Pak. Jangan. Oke. Mungkin dicukupkan saja ya untuk sesi pematerian kita pada malam ini. Izinkan saya. Bentar ya. Teman-teman, kalau punya pertanyaan teman-teman harus jawab sendiri. Pasti, kan saya sedang berhadapan dengan orang-orang pintar ya. Jadi nggak perlu WA saya, karena pasti jawabannya gitu-gitu aja, normatif. Teman-teman harus mencoba, coba dan coba. Siap, terima kasih Pak. Dan usaha yang sederhana seringkali menguntungkan. Buatlah sedikit perbedaan. Harus punya satu pembeda dan satu keterampilan. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih bagus. Bagaimana untuk memulai usaha? Itu mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana, dan mulai dari hal yang kita mampu. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf Bapak apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.